Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Kuzaimah dari kelas 2B Manajemen Pemasaran dengan nomor absen 18. Hari ini saya akan menguji normalitas dan menganalisis data regresi dan korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah statistik. Nah, yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu ada Microsoft Excel yang berisi tabel tabulasi dengan variabel X yang merupakan pengalaman kerja per tahun dan variabel Y yang merupakan gaji tahunan dalam $1.000. Lalu yang kedua yaitu kita menyiapkan aplikasi SPSS-nya. Yang ketiga yaitu kita menyiapkan note yang berisi uji normalitas. Selanjutnya kita buka lagi SPSS-nya dan klik variabel view, lalu ketikkan variabel X pada name dan variabel Y, lalu ganti kolom desimal dengan 0 dan isikan label berdasarkan pada Excel yang telah kita buat. Seperti variabel X yaitu pengalaman kerja tahun, kita copy ke dalam SPSS di label. Selanjutnya pada variabel Y juga kita copy dari Microsoft Excel yaitu gaji tahunan $1.000 ke dalam label Y. Lalu kita ke measure dan menggantikan scale untuk pengalaman kerja dan menggunakan nominal untuk gaji tahunan. Selanjutnya kita kembali ke data view, lalu masuk ke Excel lagi dan copy data ke dalam label SPSS-nya, yaitu di variabel X dan variabel Y. Jangan sampai keliru ya teman-teman. Sebelum kita mengetahui nilai signifikansi, kita harus mencari tahu nilai residualnya terlebih dahulu. Cara mencari residualnya yaitu klik Analyze, lalu klik Regression, lalu klik Linear, dan jangan lupa untuk variabel X pasti akan berada di Independent. Dan untuk variabel Y pasti ada di dependent. Nah, setelah itu klik save. Lalu kita klik yang di residual yaitu unstandardized. Lalu jangan lupa klik continue. Dan setelah itu klik OK. Nah, outputnya akan keluar seperti pada layar berikut. Nah, ini tidak usah disimpan ya teman-teman, karena kita hanya membutuhkan residualnya. Nah, akan muncul label res_1 yang merupakan nilai residual yang digunakan untuk mencari nilai signifikan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Klik Analyze, lalu kita cari non-parametric test, lalu ke Legacy Dialogs, dan kita klik yang One Sample GS atau sampel Kolmogorov-Smirnov. Nah, setelah muncul seperti layar di atas, lalu kita klik yang ada residualnya, yaitu yang label ketiga. Lalu jangan lupa untuk tetap menceklis yang normalnya ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini merupakan hasil dari pengujian menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tabel dengan nama One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Nah, bagaimana sih cara mencari tahu bahwa nilai signifikansinya itu berdistribusi normal atau tidak? Nah, caranya kita klik note-nya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan pengambilan keputusan, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Maka, berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi yaitu pada label Kolmogorov-Smirnovnya itu pada 0,138 yang merupakan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
Nah, bagaimana sih cara mencari data regresi? Yang pertama yaitu klik Analyze, lalu klik Regression, lalu kita klik Linear. Nah, ini udah benar ya guys, independen dan dependennya. Lalu kita klik OK. Nah, berikut ini adalah output dari regresi. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mencari correlate. Yang pertama klik Analyze, lalu kita klik Correlate dan kita klik Bivariate. Nah, kita masukkan dua label yaitu variabel X dan variabel Y. Lalu kita klik OK. Nah, berikut adalah output dari correlation-nya. Selanjutnya yaitu kita menganalisis regresinya atau regression. Nah, yang pertama ada tabel dari variabel entered atau removed. Dari tabel berikut memberikan informasi yang menunjukkan variabel yang dimasukkan dan dikeluarkan dalam analisis model. Nah, dalam tabel tersebut bahwa pada model 1 ditunjukkan bahwa variabel yang dimasukkan adalah pengalaman kerja per tahun, yang berarti menggunakan pengalaman kerja tahun sebagai pengaruh hubungan dari gaji tahunan. Metode yang digunakan untuk memasukkan variabel ini adalah metode enter. Metode ini mudah digunakan tanpa adanya penghapusan otomatis. Untuk selanjutnya yaitu ada model summary. Dan dari tabel di atas memberikan informasi yang menunjukkan ringkasan dari hasil analisis regresi. Nilai R yang lebih tinggi menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara variabel terikat dan variabel independen. Nilai R untuk model pengalaman kerja adalah 0,982. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pengalaman kerja dan gaji tahunan. Lalu untuk nilai R square untuk model pengalaman kerja adalah 0,965. Untuk nilai adjusted R square yang disesuaikan dengan model pengalaman kerja adalah 0,961 dan untuk STD error of the estimate yaitu 31,978. Sehingga setiap penambahan satu pengalaman kerja tahun akan meningkatkan gaji tahunan rata-rata sebesar 31,978. Selanjutnya yaitu ada ANOVA. Dari tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi yang menghubungkan pengalaman kerja dan gaji tahunan sangat signifikan. Berikut adalah ringkasannya, yaitu yang pertama ada regression dari sum of squares yaitu 227 sekian, deviasi yang dijelaskan oleh variabel independen yaitu pengalaman kerja. Lalu untuk residual dari sum of squares-nya 8180,606 dengan total 235440,000. Nah, selanjutnya yaitu dari DF-nya. Nah, yang untuk regresinya yaitu 1 dan untuk residualnya 8 sehingga totalnya adalah 9. Lalu untuk mean square-nya itu sama dengan sum of square yang dari regresinya itu 227 sekian, dan juga mean square-nya dari residual sendiri adalah 1022,576. Untuk F value-nya adalah 2242 dengan P value dari ini adalah 0,01 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan hubungan signifikan antara pengalaman kerja dan gaji tahunan. Nah, model ini memprediksi pengalaman kerja dan gaji tahunan dengan pengalaman kerja sebagai variabel prediktor utama. Lalu untuk selanjutnya, dari tabel coefficients di atas memberikan informasi yang menunjukkan nilai koefisiensi regresi konstan untuk variabel konstanta adalah 357,333. Dan nilai koefisiensi regresi untuk variabel pengalaman kerja adalah 52,485. Hal ini berarti bahwa setiap penambahan satu karyawan akan menambah gaji tahunan rata-rata sebesar 52,485. Berdasarkan tabel koefisiens, persamaan regresi untuk model pengalaman kerja adalah Y sama dengan A plus B dikali X, sehingga gaji tahunan sama dengan 357,333
ditambah dengan 52,485 dikali dari pengalaman kerja. Nah, nilai T yang tinggi dan nilai signifikan yang rendah untuk kedua koefisien menunjukkan bahwa hubungan antara pengalaman kerja dan gaji tahunan adalah signifikan secara statistik. Selanjutnya yaitu analisis dari correlation atau korelasi. Dari tabel di atas memberikan informasi yang menunjukkan koefisien korelasi antara dua variabel yaitu pengalaman kerja dan gaji tahunan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Untuk percent correlation, koefisien dari korelasi percent sebesar 0,982 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel. Nilai ini mendekati 1 yang merupakan nilai maksimum untuk korelasi positif. Nah, signifikan statistiknya yaitu sebesar 0,001 menunjukkan bahwa hubungan ini sangat signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa kecil kemungkinan hubungan ini terjadi secara kebetulan. Nah, untuk jumlah dari sampelnya itu sendiri adalah 10. Sehingga kesimpulan, tabel korelasi ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat dan tidak berlawanan arah antara pengalaman kerja dan gaji tahunan. Hal ini berarti bahwa ketika pengalaman kerja meningkat, maka gaji tahunan rata-rata setiap karyawan akan naik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.